time you walk into the room, got me feeling crazy, shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Lalu bagaimana kerangka, otot, dan sendi mengatur gerak tubuh kita? Mari kita bahas lebih lanjut. Kerangka, apa saja fakta tentang kerangka yang harus kita ketahui? Kerangka adalah alat gerak pasif. Kerangka manusia tersusun dari 206 tulang. Antara tulang yang satu dengan tulang yang lain dihubungkan oleh bagian yang disebut dengan sendi. Kita dapat melakukan berbagai aktivitas karena mempunyai rangka tubuh yang dikendalikan oleh sistem saraf. Kerangka tulang memberikan bentuk pada tubuh manusia dan membantu untuk berdiri tegak. Kerangka juga menjadi tempat melekatnya otot-otot bergerak tubuh sehingga kita dapat berjalan, berlari, melompat, dan melakukan gerakan lainnya. Kerangka melindungi organ-organ lunak di dalam tubuh. Contohnya, tengkorak kepala melindungi otak, serta tulang rusuk dan tulang dada yang melindungi paru-paru dan jantung. Nah, apa saja tadi kerangka yang disebutkan dalam video? Kerangka tulang, Terus, kerangka otot, kerangka yang melindungi organ-organ lunak seperti tengkorak kepala, melindungi otak, serta tulang rusuk. kita lanjutkan video. Otot adalah alat gerak aktif. Otot melekat pada tulang dan membantu melakukan berbagai gerakan tertentu. Otot dapat meregang dan menegak sesuai kebutuhan. Tulang-tulang di tubuh bisa bergerak dikarenakan otot. Otot memiliki 3 sifat, yaitu 1. Kontraktilitas, yaitu otot bisa memendek ketika kontraksi. 2. Ekstensibilitas, yaitu otot bisa memanjang ketika relaksasi. 3. Elastisitas, yaitu otot bisa kembali ke ukuran semula. Otot manusia ada 3 jenis, yaitu 1. Otot polos, yaitu bentuknya ototnya gelondong seperti potongan-potongan kayu, bekerja tanpa kita sadari, tanpa diperintahkan, terdapat pada saluran pencernaan, pembuluh darah, saluran pernapasan, dan sebagainya. Saat bernapas, otot diafragma dapat mengembang atau menepis secara otomatis tanpa kita perintahkan. 2. Otot luring, yaitu bentuknya serabut seperti serabut kabel, sering digunakan saat kita beraktivitas sehari-hari, menempel pada rangka dan dapat dikendalikan secara sadar. Saat kita mengangkat benda, otot ini akan berkontraksi dan membuat kita mampu mengangkat benda. Saat mengunyah, otot rangka pada bagian
terdapat di dinding jantung, bekerja tanpa kita sadari atau tanpa diperintahkan. Saat tidur, makan, atau belajar, otot jantung tetap memompa darah ke seluruh tubuh. Sendi, berdasarkan jenis geraknya, sendi di dalam tubuh dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Sinartrosis atau sendi mati atau dikenal juga dengan sendi fibrosa, yaitu sendi yang menghubungkan dua tulang atau lebih yang tidak menimbulkan pergerakan. Contohnya, sendi antar tulang tengkorak yang disebut sutula dan sendi penghubung gigi dan tengkorak yang disebut gymphosis. 2. Amfiartrosis atau sendi kaku, yaitu sendi yang memungkinkan pergerakan walau sifatnya terbatas. Contohnya, sendi pada ruas tulang belakang dan sifisis pubis pada pinggul. 3. Diartrosis atau sendi gerak atau dikenal dengan sendi sinovial, yaitu sendi yang memiliki cairan sinovial sebagai pelumas sehingga sendi dapat digerakkan. Contohnya, sendi pada Nah, tadi sendi ada terbagi menjadi berapa bagian? 3. Ada sendi Sinartrosis atau sendi mati. yang kedua, Amfiartrosis yaitu sendi kaku. ketiga, Diartrosis atau sendi gerak. sendi berdasarkan arah gerak. Adapun berdasarkan arah gerakannya, sendi dapat dibagi menjadi 6 macam, yaitu 1. Sendi putar, yaitu sendi yang memungkinkan satu tulang dapat melakukan putaran terhadap tulang lain. Contohnya yang terdapat di antara tulang leher dan tengkorak, seperti saat kalian memutar kepala. 2. Sendi geser, yaitu sendi yang memungkinkan pergerakan tulang yang bergeser tulang yang lain. Contohnya, sendi yang menghubungkan tulang-tulang di pergelangan tangan dan sendi pada ruas tulang belakang. 3. Sendi pelana, yaitu sendi yang dapat memberikan gerakan dua arah. Contohnya, sendi penghubung tulang pergelangan tangan dengan pangkal dari tulang ibu jari. 4. Sendi engsel, yaitu sendi yang memungkinkan tulang bergerak menyertai gerakan pintu dan bersifat satu arah, hanya dapat diluruskan atau ditekuk. Contohnya, sendi pada lutut dan siku-siku. 5. Sendi gulung, yaitu sendi punya gerakan dua arah, bisa depan belakang atau kanan kiri. Contohnya, sendi pada tulang rahang kalian. 6. Sendi peluru adalah jenis sendi yang berbentuk seperti peluru. Sendi peluru memungkinkan bagian tubuh kita bergerak ke segala arah dan memutar. Contohnya adalah sendi di bagian pinggul yang menyatukan tulang panggul dengan tulang paha, sendi pada bahu yang menghubungkan tulang belikat dengan tulang lengan. Demikian. nah tadi di dalam video itu terdapat apa saja? Ada yang
Untuk